Iya, shalom. Selamat siang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat sore, sudah sore. Iya, puji Tuhan, saya pikir masih pagi. Tapi saya teramat percaya bahwa kalau yang bersuka cita tetap masih pagi. Iya, yang semangat pagi masih ada ya. Puji Tuhan kalau hari ini di tengah-tengah atau di hadapan kita ya, bahwa Saudara Niko dan Saudari Sefira yang sudah sekian lama bersama-sama menanti-nantikan waktu yang saat ini. Mereka bertemu sudah sekian lama, tapi hari ini mau diakhiri yang disebut dengan masa lajang. 10 tahun di usia perkenalan ya, 10 tahun kurang lebih ya. Nah puji Tuhan, dan tentunya atas restu kedua belah pihak, orang tua dan keluarga tentunya, maka kita sama-sama ada di tempat ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua yang kita rencanakan dalam Tuhan, semua yang kita rencanakan supaya boleh terjadi, kita dapatkan bagian yang memang kita rindukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertama-tama sebelum kita masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah, pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus, yang oleh anugerah dan perkenanannya hari ini kita bisa hadir bersama. Baik kedua belah pihak keluarga, ayah, ibu, saudara-saudari dari kedua belah pihak, para undangan dan gerejanya, yaitu kami pendeta dan para majelis. Yang kedua, saya sebagai pendeta dan gembala dari kedua mempelai, Saudara Niko dan Saudari Sefira, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta rasa hormat saya kepada orang tua mempelai kedua belah pihak. Dengan hormat saya menyebutkan nama. Pertama, Bapak Joko Laksono dan Ibu Heni Herliani, orang tua dari Saudara Niko. Benar ya, demikian. Semoga saya tidak salah menyebutkan nama. Yang kedua, Bapak Rahmat bin Ahmad, Ibu dan Ibu Sylvia Listina almarhum. Ya, dan hari ini didampingi atau mewakili yaitu tante dari Sefira, yaitu Tante Diana Paulina. Demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, puji Tuhan, di mana hari ini kedua belah pihak turut mendampingi putra-putrinya untuk membawa ke pelaminan. Puji Tuhan, kebahagiaan tentunya yang diharapkan baik kedua mempelai maupun kedua belah pihak keluarga dan semua para undangan dan tentunya gereja juga kami yang hadir. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk bersama-sama menyaksikan perayaan dan pemberkatan nikah pasangan yang saling mencintai dalam ikatan pernikahan. Tentunya ini yang diharapkan kedua belah pihak, khususnya mempelai, kedua belah pihak mempelai, bahwa hari ini adalah hari di mana setelah 10 tahun kurang lebih boleh bersama-sama saling berbagi, saling mempelajari satu sama lain, dan hari ini dibuktikan bahwa mereka benar-benar saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Ya, demikian kita sama-sama ada di tempat ini, bahwa kita mau supaya kebahagiaan yang dialami kedua mempelai ini juga dirasakan oleh kedua belah pihak keluarga, orang tua dan saudara-saudara masing-masing. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan penting dalam kehidupan setiap orang. Dan hari ini kita akan saksikan tentang cinta kasih dan komitmen yang mereka miliki satu sama lain. Demikian ya, bahwa ada komitmen, sebentar akan ada ikrar janji nikah yang akan diucapkan. Dan oleh sebab itu sebelum kita masuk untuk mendengarkan hal itu, Bapak Ibu izinkan saya untuk membacakan suatu kalimat
firman Tuhan dari Alkitab yang dikatakan demikian di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, tadi di atas saya katakan bahwa pernikahan adalah peristiwa yang sakral. Peristiwa ini yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah peristiwa di mana Adam dan Hawa mereka menjadi satu keluarga. Adam sebagai imam dalam keluarga, Hawa adalah diaken atau bagian daripada pelengkap keluarga. Dan anak-anak adalah jemaat. Jadi lembaga pernikahan yang pertama-tama yaitu di mana Adam dan Hawa mereka bersatu. Kemudian melahirkan anak-anak dan disitulah disebut keluarga. Kalau Kristen disebut itulah gereja. Gereja adalah perhimpunan orang yang mengasihi Tuhan. Yang memang sungguh-sungguh mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Yang harus berlanjut tertib dan harus ada rasa hormat. Hormat kepada pasangan dan juga hormat kepada lembaga itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari ini saudara Niko dan Sefira mereka akan merajut cinta mereka di dalam satu kesatuan yang Tuhan mau supaya ada kesetiaan di dalamnya. Supaya ada kesetiaan untuk sampai masa tua, sampai nenek kakek. Harus hidup dalam kesetiaan. Ada amin? Sementara akan ada ikrar janji nikah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats yang kita baca tadi bahwa Alkitab menentukan bahwa tidak baik laki-laki itu kalau seorang diri. Masih di dalam Kejadian 2, kalau kita naik ke atas dikatakan bahwa manusia itu tidak baik hidup seorang diri. Nah, oleh sebab itu dia harus mencari pasangannya. Kaum muda yang belum menikah, yang hadir dengar-dengar, siapa? Iya, carilah pasanganmu. Ya, usahakan supaya yang memang benar-benar itu datangnya daripada Tuhan. Dan itu pastinya akan menyenangkan, saling menyenangkan. Tetapi juga di dalam pernikahan itu ada tujuan di mana kita menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Nah, itulah keluarga dan yang disebut bahwa perhimpunan orang yang mengasihi Tuhan. Itulah gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau hari ini saudara Niko dan Sefira di dalam kesetiaan membangun hubungan, saling mempelajari, tidak sedikit waktunya. Kalau kami membangun hubungan berapa bulan? 6 bulan pertama pertemuan dan kemudian kami bersepakat untuk masuk di dalam ikatan pernikahan. Cuman 9 bulan. Jadi 3 bulan kami berdoa dan kemudian kami sepakat untuk duduk di pelaminan bersama dan diberkati oleh pendeta. Puji Tuhan dikarunia 2 anak dan sampai dengan saat ini bukan tidak ada masalah. Ya, ada masalah. Ya. Hubungan suami istri bukan berarti tidak ada masalah. Masalah pasti ada, tapi ingat, jangan masalah itu yang akan menguasai kalian. Ada amin? Karena masalah harus ada untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk hubungan kita. Hubungan keluarga yang tidak ada masalah itu perlu dipertanyakan juga. Tapi kalau di dalam kehidupan suami istri ada masalah dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, itulah yang Tuhan mau. Supaya pendewasaan kita, baik pendewasaan iman, pendewasaan karakter, dan pengujian untuk masuk di dalam kehidupan nanti kelak nantinya, bahwa kita akan membangun suatu hubungan keluarga, nantinya ada anak, ada nantinya anak-anak, ada cucu. Ada amin? Ya, pasti yang disepakati untuk hal itu. Karena firman Tuhan katakan dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-14 bahwa kita akan melahirkan anak-anak kudus.
anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu lembaga pernikahan itu penting untuk dihormati, dihargai, karena di dalamnya ada Tuhan hadir, ada amin. Nah, oleh sebab itu mari renungkan dengan baik. Sebentar saya akan bawa tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan keluarga yang bahagia. Tadi itu baru permukaan. Ya, tapi ada firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 18, 19, 20. Nanti istri saya dampingi saya untuk bacakan. Mari di sini. Oke, Bapak Ibu, saya selalu ya kemana-mana kalau boleh bersama istri. Demikian juga ya, nanti setelah menikah ya, kecuali dalam tugas-tugas tertentu, tapi kalau boleh selalu ada bersama ya. Dengarkan baik ayat Alkitab yang kita akan baca dari Matius 18 ayatnya yang ke-18, 19 dan ayat yang ke-20. Ya. Bacakan Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lanjut. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Terima kasih istriku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Matius 18 ayat 18, 19, 20. Dikatakan di ayat yang ke-8. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu, ini konseling pertama yang saya, artinya setiap konseling pernikahan saya harus bawa pertama tentang hal ini. Di situ dikatakan apa yang kau ikat di dunia. Sesungguhnya sebelum engkau mengikatkan dirimu dengan pasanganmu, maka engkau harus lebih dahulu mengikatkan dirimu dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang dimana telah mempercayakan engkau hidup di muka bumi ini untuk tujuannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada waktu engkau mengikatkan dirimu kepada Tuhan, maka segala persoalan boleh datang, tetapi Tuhan yang akan menyertai, yang akan memimpin hidupmu, yang akan menolong engkau di dalam segala persoalanmu. Maka itulah yang akan menjadi suatu pijakan untuk kita hidup di dalam kebahagiaan. Makanya di sini dikatakan keluarga yang bahagia. Untuk kedua mempelai. Di sini tadi yang saya katakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-18 itu, apa yang kau ikat di dunia ini? Jika engkau mengikatkan dirimu dengan sesuatu yang lahiriah, yang jasmani, apalagi berkaitan bergaul dengan sesuatu hal yang duniawi, maka engkau sedang merusak hidupmu. Tetapi jika engkau mendekatkan dirimu kepada Sang Pencipta, apa yang kau ikat, pribadi lepas pribadi, ini belum masuk kepada berbicara tentang hubungan suami istri. Jadi hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan itu menjadi landasan yang kokoh untuk kita berpijak, supaya di dalam melangkah khususnya dalam pernikahan untuk menikmati kebahagiaan dalam pernikahan, maka kita secara pribadi dengan Tuhan kita sudah terikat, kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan akan menyertai pribadi lepas pribadi, kemudian ada suatu kerinduan untuk membangun rumah tangga. Maka hal itu dikatakan di ayatnya yang ke-19, perhatikan dengan baik. Ayat ini, kalau tadi dikatakan apa yang kau ikat, tetapi ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang bersepakat, berarti di situ ada kesepakatan. Jika dua orang bersepakat, Tuhan katakan, minta apa saja, permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapa di surga, yaitu Tuhan. Ada amin? Letakkan pengharapanmu di dalam apa yang engkau bangun di dalam rumah tanggamu, supaya engkau hidup bahagia. Karena rumah tangga adalah bagian daripada perencanaan. Dalam Yakobus katakan di sana, Yakobus 2, bahwa libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Pernikahan adalah suatu lembaga yang kudus,
yang Tuhan mau supaya kita hargai. Tetapi di dalam perencanaan, dan saya percaya 10 tahun itu pasti sudah ada, iya, jatuh bangun, iya, adalah nyanyian jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu, iya gitu ya. Nah itu hubungan berpacaran, pasti ada liku-liku, ada masalah, pasti. Tetapi saya percaya karena ada kesepakatan maka kalian duduk berdua di sini. Dihantarkan oleh kedua belah pihak keluarga, itu orang tua. Untuk supaya kalian hidup berbahagia ke depan. Karena itulah yang diharapkan orang tua. Supaya ke depan kalian melahirkan keturunan-keturunan yang baru di dalam keluarga. Lah oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang bersepakat di dalam pernikahan tanpa kesepakatan, enggak mungkin duduk berdua. Ada amin. Tuhan katakan dalam Alkitab katakan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah yang mulia itu adalah bahwa pernikahan untuk melahirkan keturunan ilahi dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Tuhan mau supaya kita melahirkan keturunan ilahi. Demikian dikatakan dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-14. Tuhan mau supaya kita melahirkan keturunan ilahi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang senantiasa menyembah Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita sembah Dia. Kalian akan melahirkan keturunan ilahi. Anak-anak yang kudus. Ada amin? Sudah pasti rencana. Berapa rencananya? Ditanya, disaksikan orang tua. Mau berapa rencananya? 4 ya. 4. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya 4. Bapak, orang tua, ya terkasih, kedua belah pihak. Pasti sukacita ini. Ada amin. Iya Pak Joko, ya Pak Rahmat. Setuju toh? 4. Kita doakan supaya 4. Saya teramat percaya doa orang yang percaya itu didengar oleh Tuhan. Ada amin. Hari ini pun kami 2 hari yang lalu datang ke sini. Hujan. Terus Sefira WA saya. Om, kami ada di lokasi. Ini hujan Om di sini. Gimana? Karena memang suasana sekarang musim hujan. Iya. Musim hujan kan? Kami 2 hari yang lalu kami datang di sini dan di sini hujan. Kami menikmati suasana walaupun hujan. Saya teringat pernyataan bahwa doakan supaya tidak hujan di hari pernikahan kami. Kami berdoa malam Jumat, pulang dari sini kami langsung di doa malam. Dan kami berdoa, ini ada jemaat dan menyaksikan bahwa kami berdoa supaya hujan boleh turun sekarang. Bahkan kalaupun boleh kami datang di sini, ya boleh hujan. Tapi di hari pas di pemberkatan hujan berhenti. Dan kalau boleh Tuhan dari pagi sampai pada sore hari. Sampai pada selesai acara. Kalau boleh jangan hujan. Tadi kami datang, ya kita datang, ada gerimis-gerimis. Terima kasih Sefira sudah beriman kepada Tuhan, minta supaya tidak hujan. Sekarang kita saksikan dan tidak hujan. Itu artinya doa orang percaya bila dengan iman dia berdoa besar kuasanya. Ini kok pastinya ya. Dan saya teringat untuk foto wedding kalian. Waktu di pantai Bromo ya. Di sana di mana? Oh di Malang. Dan tidak terbit matahari dan mendung. Lalu kalian duduk bersama berdoa, meminta mujizat Tuhan, dan kemudian terbuka dan matahari indah begitu luar biasa, bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Ada amin? Hari ini pun sekalipun mendung, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang mendengarkan doa kita. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di poin yang kedua, bahwa jika 2 orang bersepakat, dikatakan di kalimat selanjutnya, bahwa Bapakku di sorga akan mengabulkan doamu. Ada amin? Sangat percaya bahwa hari ini juga adalah jawaban dari doa. Iya, jawaban dari 10 tahun kalian bergumul. Tapi hari ini ending dari semuanya itu juga jawaban daripada
kerinduan kalian supaya tidak hujan? Amin. Itulah kerinduan kita semua. Ada amin. Semua Tuhan akan campur tangan. Dikatakan dalam Yeremia, kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-12. Apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Demikian kata firman. Demikian di situ dikatakan bahwa Tuhan akan dengarkan doa kita. Ada amin? Ini sama dengan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19 tadi. Bahwa apabila dua orang bersepakat minta apa saja, permohonan kita akan didengar oleh Bapa di surga. Ada amin? Demikian hal itu terjadi. Lalu selanjutnya ayatnya yang ke-20. Jadi 3 ayat tadi ya. Yang pertama apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang kau lepas terlepas di surga. Dan yang kedua, apabila dua orang bersepakat minta apa saja, permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Dan yang ketiga ayat yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Terbukti bahwa hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sekalipun kau tidak melihat yang mana bentuknya Allah, tapi Allah membuktikan bahwa Dia menyertai, Dia ada bersama dengan kita. Bahkan Allah yang kita sembah bukan ada di langit, bukan di langit yang ke-7, bukan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang teramat dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Yaitu dikatakan di dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-11. Tidak di langit tempatku, tidak di seberang laut tempatku, tetapi aku ada di dalam hatimu. Dekat sekali. Dia melekat kepada orang yang percaya dan mau berseru kepadanya. Dia teramat dekat. Tidak sehelai rambut pun memisahkan kita. Allah yang kita sembah di muka bumi ini tidak ada tempat yang layak baginya. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hadir dekat dengan milik kepunyaannya, yaitu saudara dan saya. Ada amin? Dan kenapa demikian? Karena kita adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Kitalah bait Allah. Kitalah tempat di mana Tuhan hadir di muka bumi ini. Bukan di tempat yang mewah-mewah yang kita buat lapis dengan emas. Tidak ada itu. Yang Tuhan hadir di muka bumi ini, yaitu di dalam hati saudara kalian, di dalam hati umatnya, di dalam hati kita semua. Ada amin? Percayalah, karena Tuhan ada di situ. Ada di kita. Demikian firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 18 ayat 18, 19, 20. Biarlah ini menjadi pegangan tidak hanya untuk kedua mempelai, tetapi bagi kita yang hadir di sini. Kita pegang ayat ini, kita pegang, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia hadir di dalam milik kepunyaannya, dan tentunya kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Rencana kalian menikah itu adalah rencana yang indah yang Tuhan mau supaya kalian bangun, tidak hanya habis menikah ini, tetapi setelah menikah itu baru yang benar-benar menjalani hidup yang sesungguhnya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita sudah dengar. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pemberkatan nikah kudus. Mari saya minta untuk istri saya boleh mendampingi saya. Ya. Berdoa untuk firman dulu. Ya, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kehidupan kami, khususnya kedua mempelai ya Tuhan. Kami percaya kami boleh menerima firman ini, meresponi akan firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan saksikan mereka akan
menyatakan janji nikah mereka, ikrar nikah mereka. Untuk itu saya undang untuk kedua mempelai boleh bangkit berdiri dan bisa berhadapan, berjabat tangan. Ada keluarga, oke. Ada papa dan mama, boleh bisa mendekat bapak, mamanya. Mari pelan-pelan. Mari Pak Rahmat, boleh mendekat. Ya, silakan. Mari Pak, tidak apa-apa. Mari. Ya. Hari yang berbahagia ini tentunya hari yang diidamkan setiap orang. Hari ini kita akan dengarkan ikrar janji nikah kedua belah pihak. Dan untuk itu Saudara Niko dan Saudari Sefira, saya minta supaya berjabat tangan. Dekat ke sini, berjabat tangan saja, satu tangan kiri, tangan kanan saja, tangan kanan sama. Iya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan dengarkan ikrar nikah mereka. Saat ini saya sebagai hamba Tuhan, saya tumpang tangan dan kita akan dengarkan mempelai laki-laki akan mengucapkan ikrar janji nikahnya. Silakan Saudara Niko. Saya, Niko Riansyah Wicaksono, menyatakan pada hari ini kepada Allah dan jemaatnya, menyatakan pada hari ini saya menerima engkau, Sefira Oktaviani, menjadi istriku yang sah. Amin. Dan saya sebagai suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. akan mengasihi dan mencintai engkau, Amin. baik pada waktu suka maupun duka, Ya. pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, Ya. pada waktu sehat maupun sakit, Ya. pada waktu dikaruniakan anak maupun belum, atau tidak dikaruniakan anak. Ya. Saya akan berjanji, saya akan tetap setia, Ya. mengasihi, Ya. Ya. menghormati, Ya. melayani, Ya. dan hidup dalam kasih Kristus seumur hidup. Dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, Ya. sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita sudah dengar janji nikah dari mempelai laki-laki, mempelai pria. Sekarang kita akan dengarkan ikrar yang akan disampaikan oleh mempelai wanita. Saya, Sefira Oktaviani, menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya Ya. bahwa pada hari ini saya menerima engkau, Niko Riansyah Wicaksono, menjadi suamiku yang sah. Dan saya sebagai istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan tetap mengasihi dan mencintai engkau, baik pada waktu sehat, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu dikaruniakan anak maupun belum atau tidak dikaruniakan anak. Saya berjanji akan setia, mengasihi, menghormati, melayani, dan selalu hidup bersama dalam kasih Kristus seumur hidup, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, kita sudah dengarkan apa yang sudah diikrarkan kedua belah pihak mempelai, baik mempelai pria maupun mempelai wanita. Dan saat ini saya sebagai hamba Tuhan, dan di hadapan keluarga, bahkan di hadapan jemaat, hamba percaya bahwa Tuhan saat ini yang telah mengikat kalian di dalam satu pernikahan. Dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan mereka akan masang cincin ya. Iya, sorry. Ini cincinnya ya, coba dibuka. Sekarang kita akan menyaksikan mempelai pria, ya, mempelai pria akan masang cincin, ya, kepada di jari manis, ya, jari manis mempelai wanita.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, cincin ini tidak berpangkal, tapi tidak juga ada ujungnya. Bahwa cincin ini sebagai sesuatu lambang saja. Tetapi ini ungkapan isi hati mereka, ya, akan menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu kita akan saksikan mempelai pria akan pasang cincin ini di jari manis mempelai wanita. Ada kata-kata? Oke. Terima kasih buat hari ini, penantian 10 tahun mengenal Sevira. Pertama kali kenal waktu itu pas saat magang, dan sepanjang perjalanan selama 10 tahun banyak lika-liku. Dan yang paling hebat menurut saya adalah Sevira itu sangat mengerti. Mengerti saat saya sedang jatuh. Dia angkat dan dia kuatkan. Dan dia tidak tinggalkan. Itu yang membuat saya, ini dia adalah pasangan yang dipilih Tuhan. Haleluya. Ditentukan Tuhan untuk saya bisa sama-sama seumur hidup. Amin. Sampai maut yang memisahkan. Haleluya. Oke, silakan. Katakan sesuatu kepada Sevira. Udah, enggak apa-apa. Iya. Mana jari ini? Sevira, saya pasangkan cincin ini sebagai tanda kasih dan cintaku kepadamu dalam kasih Kristus. Iya. Amin. Boleh tepuk tangan? Cincin yang disematkan oleh mempelai laki-laki kepada jari manis mempelai wanita. Nah, sekarang kita akan saksikan cincin ini akan dipasang oleh mempelai wanita di jari manis mempelai pria. Katakan sesuatu. Kayaknya nggak banyak yang harus diungkapkan ya. Soalnya selama ini cuma Niko yang bisa ngerti. Cuma Niko yang bilang semua bakal baik-baik aja. Haleluya, amin. Kita harus percaya. Niko juga nggak pernah ninggalin kalau Sevira lagi ngambek, kalau lagi marah. Niko selalu ngerti. Niko selalu berusaha. Selalu berusaha yang terbaik buat Sevira selama 10 tahun kita bersama. Dia nggak pernah aneh-aneh. Semoga sayang dan setianya nggak hanya saat kita pacaran, tapi saat kita berumah tangga dan saat kita udah punya anak-anak, Ya. kamu akan tetap setia dan sayang sama aku. Amin, amin. Keluarga kita, keluarga aku dan keluarga kamu, bukan cuma kita yang bersatu, tapi keluarga kita juga harus bersatu. Iya, amin. Semoga kita selamanya dan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Amin. Kita akan saksikan mempelai wanita akan pasang cincin di jari manis mempelai pria. Ungkapan. Aku pasangkan cincin ini. Semoga kamu bisa menjadi imam yang baik. Amin. Untuk aku dan keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Amin. Semoga kamu sehat terus, panjang umur, dan Amin. selalu bisa hidup bersama sama aku. Dalam nama Yesus, amin.
Bisa. Puji Tuhan. Sudah, tepuk tangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pemasangan cincin sudah selesai. Dan saatnya kita akan berkati. Saya minta untuk kedua belah pihak mempelai boleh berlutut supaya kita berkati. Keluarga tetap di dekat, ya. Bahwa engkau dekat dengan anak-anakmu. 10 tahun menjalani masa pacaran. Dan di akhir di pelaminan saat ini masa lajang. Kami percaya bahwa engkau yang awal dan engkau juga yang akhir. Engkau yang akan memimpin saudara Niko dan saudari Sefira di dalam hubungan yang mereka bangun saat ini. Tentunya engkau Tuhan yang sudah mempertemukan mereka. Di dalam segala situasi engkau yang tetap menyertai mereka. Dan saat ini kesepakatan mereka untuk masuk di dalam pemberkatan nikah kudus disaksikan kedua belah pihak keluarga, orang tua. Tentunya ini adalah kebanggaan daripada keluarga itu sendiri. Tetapi Tuhan, engkau terlebih lagi bahwa engkau melihat keseriusan dari apa yang sudah dibangun oleh kedua anak-anakmu, baik saudara Niko maupun saudari Sefira. Kami hamba-hambamu hanya menjadi satu sarana sebagai hamba yang Tuhan tetapkan untuk kami boleh dipakai menjadi sarana dan saluran berkat-Mu. Nah, oleh sebab itu Tuhan saat ini hamba bersama dengan istri dan semua majelis kami mengangkat tangan kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya bahwa engkaulah Allah yang telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Dan berkat-Mu itu berkelanjutan kepada keturunannya. Dan oleh sebab itu Tuhan kami percaya sebagaimana engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian berkat-Mu engkau anugerahkan buat saudara Niko dan saudari Sefira yang saat ini telah mengucapkan ikrar janji nikah mereka di hadapan jemaat-Mu dan di hadapan keluarga. Kami percaya bahwa apa yang mereka telah rencanakan sebagaimana bahwa di mana dua orang bersepakat di dalam nama-Mu, minta apa saja maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan saat ini kami percaya sebagaimana engkau memberkati Abraham, Ishak dan Israel, Yakub, demikian berkat-Mu engkau anugerahkan buat keluarga yang baru ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan hidup Tuhan ada di dalam keluarga ini mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barusan kita saksikan bahwa mereka saat ini sudah mengambil satu keputusan dan pemberkatan nikah sudah berlanjut. Posisi kalian yang tadinya saat ini kita saksikan bahwa Sefira ada di sebelah kanan. Tapi perlu kita tahu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Semua jenis, baik binatang, burung-burung di udara, yang di darat dan yang di laut, ikan-ikan, semua diciptakan oleh Tuhan. Dan yang memberi nama adalah Adam. Dan kemudian setelah Adam memberi nama dari semua jenis itu, setelah dia sadar ternyata dia tidak mendapatkan pasangan yang sepadan dengan dia, maka Tuhan membuat tertidur Adam. Dan Tuhan mengambil tulang dari tulang rusuk Adam di sebelah kiri.
dan dia bentuk wujud manusia yang disebut dengan perempuan, yaitu Hawa. Maka pada waktu Adam bangun dari tidurnya, waktu dia terbangun, dia mendapati ada seorang perempuan, yaitu Hawa ada di sampingnya. Maka mulai dari saat itu mereka menjadi satu tubuh dan satu daging. Dan oleh sebab itu saya minta coba berbalik ke sana. Oh sorry, belum buka cadar. Iya, tolong dong sekalian. Iya, oke ya. Berhadapan dulu, berhadapan. Satu pujian. Oh ya, oke. Kita akan menyaksikan buka cadar dulu. Iya, saya tadi lupa ya. Oke, Niko, silakan laksanakan tugasmu. Karena tadi sudah sah, ya. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Oke, Tuhan baik. Tetap berhadapan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Waktunya untuk Holy Kiss ya. Coba WL yang pimpin dong. Ya. Oke. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan Holy Kiss. Ini adalah tanda cinta kasih antara kedua mempelai. Boleh kedua mempelai? Silakan. Pelan-pelan. Cukup nggak? Kurang. Nggak kelihatan katanya. Masih kurang katanya. Cukup? Tahan. Tahan ya. Ya, 1, 2, 3, tahan untuk difoto. Oke. Hanya sampai di situ? Ya. Cukup ya? Oh, orang tua udah bilang cukup. Oke. Nah, kalau sudah demikian tadi yang saya katakan, coba berbalik dulu menghadap kepada ya papa mama dan semua undangan. Ya, yang kita saksikan sekarang ini yang tepat bahwa kalau Adam dia bangun dari tidurnya, ternyata Tuhan telah menyediakan Hawa di sampingnya, di mana tulang rusuk Adam diambil dari sebelah kiri, maka sekarang posisi yang benar adalah seperti ini. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak ngelunjak ya, supaya tidak keras kepala. Dan juga wanita tidak diciptakan dari tulang kaki. Supaya apa? Supaya tidak jadi bola kaki. Ya, tetapi Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk, yaitu supaya disanding. Oke? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Coba saya minta Sevira dengan Niko boleh gandeng tangannya, selipkan di. Iya, inilah suami istri saudara Niko dan saudari Sevira yang sudah sah pada hari ini, telah diberkati oleh hamba Tuhan. Ya, saya sebagai pendeta dari Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Philadelphia yang telah dipercayakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kedua belah pihak yang sudah mempercayakan anaknya, di mana kami boleh memberkati. Sekarang sudah sah dan Tuhan berkati.